Shalom adik-adik sekolah minggu HWP Solo. Kembali lagi yang bawa firman untuk minggu ini Kak Dame. Nah, kakak mau nanya nih buat adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik dimanapun berada selalu sehat dan semangat ya. Oke, karena kita udah semangat, kita akan sama-sama muji Tuhan. Sama-sama muji Tuhan. Kita akan masuk ke firman, tapi sebelum kita masuk ke firman, kita berdoa dulu. Kakak yang pimpin, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan memberkati kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan secara online ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu bisa bermakna bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang terluput dari segala dosa dan kesalahan, karena Tuhan yang mengampuninya. Terpuji dan termulia nama-Mu, hanya kau selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kakak akan baca di sini, adik-adik semua baca di rumah. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik, kita udah baca firman Tuhan. Sekarang kakak mau ngasih tahu nih tema kita untuk minggu ini, yaitu bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Kakak mau nanya nih buat adik-adik sekolah minggu semua yang lagi nonton ini, kalian lagi bersukacita? Kakak pasti jawabannya, kakak yakin pasti bersukacita. Mungkin karena tadi malam udah pada lihat kan tayangan video Natalnya. Kakak yakin kalian bersukacita lihat video Natal adik-adik, punya teman adik-adik. Jadi walaupun di rumah masing-masing, kita masih bisa merayakan Natal walaupun secara online. Nah, kita kan mau merayakan Natal, menyambut kelahiran Yesus. Nah, di cerita ini kita akan belajar tentang kelahiran Yesus. Jadi, kakak mau nanya lagi nih sama adik-adik. Adik-adik tahu gak sih siapa orang tua dari Yesus? Ya, benar. Jadi, orang tua dari Yesus itu adalah Maria dan Yusuf. Jadi, Maria sama Yusuf ini sebelumnya masih bertunangan, belum menikah. Nah, pada saat itu Yusuf baru tahu kalau misalnya Maria ini sudah mengandung. Jadi dia takut dan mau menceraikan Maria ini diam-diam, karena dia tidak mau membuat Maria ini jadi dipermalukan oleh orang banyak kayak gitu. Nah, pada saat itu dia pusing mau menceraikan si Maria ini dan dia tertidur. Nah, pada saat dia tertidur, dia bermimpi ada malaikat datang dan mengatakan kayak gini samanya, Yusuf, kamu jangan takut untuk ngambil Maria sebagai istrimu, karena yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Nanti kalau dia udah lahir, kamu menamai dia Yesus, dan orang-orang nanti bakal manggil dia itu Immanuel.
Adik-adik tahu gak sih arti Immanuel itu apa? Arti Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Nah, pas dia udah bangun, dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh malaikat itu yang dalam mimpinya. Nah, itu satu cerita singkat tentang kelahiran Yesus. Oke, dari cerita tentang kelahiran Yesus itu apa sih yang kita dapat? Yang pertama itu tentang rasa khawatir. Di cerita itu menceritakan kalau Yusuf itu merasa khawatir tentang dia mengambil tindakan seperti apa setelah tahu kalau misal si Maria itu mengandung, kayak gitu. Mungkin sama juga kayak kita adik-adik di kehidupan kita sehari-hari, kita merasa khawatir. Misal kayak kakak merasa khawatir besok mau ujian, tapi kakak khawatir, aduh bisa nggak ya aku jawab, bisa nggak ya, atau sidangku bagus nggak ya buat besok, atau ada kendala nggak ya, kayak gitu. Padahal itu masih terjadi besok adik-adik, kayak gitu. Ada ayat Alkitab yang mengatakan tentang tidak usah khawatir, itu ada di Filipi 4 ayat 6. Isinya begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dari ayat Alkitab ini kita bisa belajar bahwa kalau misal kita khawatir itu sebenarnya nggak boleh, karena segala sesuatunya itu keinginan kita itu kita bawa aja dalam doa gitu. Tuhan pasti bantu. Yang kedua itu setiap masalah itu ada solusi. Nah, kayak yang tadi kakak bilang, kakak khawatir nih besok ada ujian akhir. Solusinya yang pasti kita nggak bisa cuma hanya berdoa mengandalkan Tuhan kayak bilang, Tuhan aku besok ujian semoga bisa. Nggak cuma itu. Kita berdoa emang perlu, tapi kita juga harus berusaha. Jadi satu-satunya cara selain kita berdoa yaitu kita belajar, kita mengulang apa yang udah kita pelajari. Yang ketiga itu tentang Immanuel. Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Adik-adik, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat itu, Tuhan pasti memberkati adik-adik. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita misalnya mencuri teman, kita menyontek, kita nggak mau menolong orang tua, itu Tuhan nggak berkati, karena itu adalah perbuatan dosa. Jadi adik-adik, kita harus tahu nih mana perilaku kita yang diberkati Tuhan, mana yang enggak diberkati, kayak gitu. Mungkin dari kakak itu aja yang bisa kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan saat ini adik-adik bisa terapkan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke, karena tadi kita pas awal membuka dengan doa, maka untuk menutupnya kita juga berdoa ya adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu, karena Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar ya Tuhan, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam segala permohonan kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhanlah mengampuninya. Terpuji nama-Mu, hari kami selama-lamanya. Amin. Amin. Makasih adik-adik. Kakak mengucapin selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi.